نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah, azakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, para jamaah salat subuh Masjid Al-Wahyu dan juga jamaah kajian-kajian Islam ilmiah Masjid Al-Wahyu hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan oleh Allah tabaraka wa taala dengan berbagai macam karunia, rahmat serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat umur, termasuk juga nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cinta ini, sehingga kita bisa terus mentauhidkan Allah, sehingga kita bisa selalu beramal soleh, dan sehingga kita juga bisa istiqomah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak lupa kita doakan para pemimpin-pemimpin negeri ini agar senantiasa diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala taufik dan hidayahnya. Allahumma amin. Juga tidak lupa kita doakan saudara kita di Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya agar senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kesabaran, kemenangan, kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menghancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dimanapun berada. Terakhir, tidak lupa juga kita doakan saudara kita yang sedang sakit, baik yang hadir di majelis ini ataupun yang sedang di rumah, atau bahkan yang sedang di rumah sakit, agar Allah Asy-Syafi yang maha penyembuh mengangkat penyakit saudara kita semuanya dengan kesembuhan tanpa sedikit pun bekas. Allahumma amin. Bapak Ibu gimana? Sehat semua ya Pak? Bu? Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bulan Safar dalam pandangan Islam, walaupun kita sudah masuk 1 Rabiul Awal 1440 Hijriah, tidak ada salahnya kita membahas pandangan Islam tentang bulan Safar. Karena segala sesuatu Bapak Ibu harus ditimbang dengan 2 wahyu. Wahyu yang pertama wahyu Al-Quran, wahyu kedua wahyu Al-Hadis. Dan keduanya harus dipahami dengan pemahaman salafus soleh atau salaful ummah. Orang-orang terdahulu yang soleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di ujungnya ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Rahimahumullahu ta'ala. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, maka tidak tepat kalau kita mengembalikan segala persoalan, kita kembalikan kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah
dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ditafsirkan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah al ulama wal umara, para ulama dan pemerintahan yang sah. Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan kembalikanlah ia kepada Rasulnya. Kembali kepada Allah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul maksudnya kata beliau kembali kepada Al-Hadis atau As-Sunnah. Di situ tidak dikatakan kembali kepada akal setiap manusia, kembali kepada perasaan, kembali kepada mimpi seorang tokoh, kembali kepada taklid buta, kembali kepada tradisi nenek moyang, adat istiadat yang sebagiannya bertentangan dengan syariat. Adapun yang tidak bertentangan dengan syariat tidak apa-apa. Atau kembali kepada hadis-hadis yang palsu, kembali kepada katanya dan katanya, tidak. Semua permasalahan agama harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau kembali kepada akal pikiran setiap manusia, Bapak Ibu, tentu akan banyak perbedaan. Apalagi dengan perasaan, apalagi dengan mimpi, apalagi dengan katanya dan katanya nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan, ini imam yang banyak dikagumi di negeri kita dan negeri-negeri Asia lainnya. Kata Imam Syafi'i, apabila pendapatku bertentangan dengan Sunnah Nabi, dalam riwayat yang lain, dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buanglah jauh-jauh pendapatku ke tembok dan peganglah erat-erat Sunnah Nabi. Kalau dikatakan sunnah Nabi sudah termasuk Al-Quran, Pak. Kalau dikatakan Al-Quran sudah termasuk As-Sunnah. Begitu. Ya, karena keduanya saling melengkapi. Bahkan sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sampai-sampai para ulama menegaskan ajaran Islam tanpa hadis, tanpa sunnah. Misalnya kita pakai Quran saja, Pak, itu 90% lebih ajaran Islam tidak bisa diamalkan. Contoh sholat. Perintah sholat banyak di Quran, tapi tata cara sholat, ya, rukun syarat sholat, bagaimana sholat khusyuk, pembatal sholat, tentang sholat jamaah, hukum-hukum masbuk, tentang jamak qasar, tentang sunnah rawatib, sholat duha, sholat taraweh, sholat witir, ya, sholat segala macam itu perinciannya ada di mana, Bapak Ibu? Sunnah atau di hadis tentang sholat jenazah. Ya, maka di Indonesia ini ada yang namanya aliran, dulu namanya terang-terangan ingkar sunnah. Setelah terbongkar boroknya itu, ya Bapak Ibu, mereka ganti nama, namanya Quraniyun, pengikut Quran saja. Itu dia. Kalau dulu, sekarang nggak tahu masih ada nggak Bapak Ibu, di pom-pom bensin suka dibagikan tuh buletin kecil begitu. Kalau nggak salah Yayasan Al-Mu'min, judulnya di situ mencari kebenaran. Isinya hanya terjemahan Quran, terjemahan Quran, terjemahan Quran. Nah, ternyata silsilah dari aliran ingkar sunnah. Ya, ingkar sunnah biasa, Pak, dia nggak sholat, nggak puasa. Ya tadi karena perincian-perincian itu kan adanya di sunnah. Ya. Nah, termasuk pembahasan masalah bulan, kalau kita katakan di Indonesia ini kan di Jakarta, di Bekasi, Safar. Dalam lafaz Arabnya Sofar. Ya. Bulan Sofar adalah salah satu dari 12 bulan Hijriah setelah bulan Muharram. Kemarin kan Muharram, Pak, ya.
Bulan ini dinamakan Safar karena kota Mekah seolah-olah kosong dari penghuninya apabila orang-orang bersafar. Ya karena bulan-bulan orang bersafar dari zaman dahulu di Arab Saudi. Dikatakan pula dinamakan Safar karena dahulu memerangi kabilah-kabilah lalu ditinggalkan begitu saja karena tidak memiliki barang apapun untuk dijarah. Di zaman dahulu, Pak, itu Jaziratul Arab berkabilah-kabilah, tidak satu kabilah, dan mereka saling berperang dulu, ya, sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kemudian yang perlu kita lihat, kalau perincian tentang bulan Safar ini tadi sudah kita singgung ya, bahwa ada di hadis-hadis Nabi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 5717, 5757 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2220. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la adwa wala safar wala hamah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada anggapan sial pada bulan Safar, dan tidak ada kecelakaan yang ditandai oleh suara burung malam atau burung hantu. Faqala a'rabiyun, berkata seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, fama balu ibili takunu fir ramli ka'annaha ziba fayatil ba'irul ajrabu fayadhula bainaha fayuzribuha. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ontakku yang berada di padang yang bebas lepas seperti kijang, kemudian didatangi oleh ontak berkudis, dan setelah berkumpul maka ontakku tersebut juga berkudis. Faqala, Nabi menjawab, faman a'dal awal, lalu siapa yang menjangkiti kudis pada ontak yang pertama? Apa maksud hadis tidak ada penyakit yang menular, Pak? Padahal kita kemarin ada apa? COVID. Jelaskan oleh para ulama. Ini pentingnya kita melihat penjelasan para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ulama syiah, apalagi Ahmadiyah. Bukan, Pak ya. Apalagi ulama liberal, pluralis, ya tidak. Lihat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang lurus. Akidah, manhaj ibadahnya ya. Maksud mereka dijelaskan oleh mereka, yakni tidak boleh kita punya keyakinan zat penyakit itu yang dengan inisiatif penyakitnya sendiri menularkan penyakit itu. Itu yang tidak ada. Ya, yang benar menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua itu berdasarkan takdir Allah, ketentuan Allah, izin Allah. Nggak ada zat, syukran pada zat Allah heran, nggak ada zat penyakitnya berinisiatif sendiri menularkan penyakitnya, tidak ada. Tapi dalam hadis yang lain juga, Pak, ya secara uh, syariat Islam tidak boleh kita yang sehat mendatangi sebuah daerah yang terkena wabah, nggak boleh. Begitupun yang terkena wabah, udah terkena wabah, keluar dari situ ke daerah yang sekitar menularkan. Tapi sekali lagi keyakinan kita, jalannya penularan itu semuanya dipulangkan kepada kehendak Allah, izin Allah, takdir Allah. Itu maksudnya tidak ada penyakit menular. Maksudnya penyakit itu dengan inisiatifnya sendiri menularkan dirinya, enggak. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tadi wala safar, tidak ada anggapan sial pada bulan Safar. Ya, ini karena banyak, Pak, dari zaman dulu memang sudah terjadi, punya keyakinan masyarakat Arab, nah, sampai ke Indonesia
dianggapnya bulan Safar itu bulan sial. Padahal Bapak Ibu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bulan, tahun, hari, tanggal, ya itu semua ciptaan siapa Pak? Allah. Semuanya baik. Gak ada yang bikin sial, gak ada. Ya, termasuk keyakinan kita sial pada waktu, tempat, benda, hewan, manusia, itu tidak dibenarkan, Pak. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesialan itu didatangkan, sebabnya didatangkan karena datangnya dosa, karena maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Ini baru sial. Maksiatan, kezoliman, kejahatan, ya, dosa-dosa, kemaksiatan. Nah, itulah sebab datangnya kesialan. Jadi nggak ada hubungannya benda, tempat itu membawa sial. Itu keyakinan-keyakinan di luar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu yang dimaksud dengan tahayul khurafat, tatoyur. Ya, tatoyur itu menganggap sial sesuatu. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan. Menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan. Menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan. Makanya Pak, aneh di masyarakat kita ya. Ini kritikan ya. Ada orang Pak, nabrak kucing. Dia merasa sial kan. Jadi nabrak kucing dia kubur, nabrak orang dia kabur. Seolah-olah kucing lebih hebat dari manusia. Dan banyak orang salah paham Pak, dikiranya kucing kesayangan Rasulullah. Keliru. Kucing itu kesayangan Abu Hurairah. Namanya juga Abu Hurairah, bapaknya para kucing. Nabi kesayangannya tuh kuda, onta, kambing, bukan kucing. Ini Mbak harus diluruskan. Ada lagi yang sedikit-sedikit bongkar rumah. Kenapa Pak dibongkar? Ini karena rumah saya madep tusuk sate, sial. Ya. Lalu malam-malam ada suara burung gagak, burung hantu. Wah, ini mau ada yang meninggal nih, sial nih. Padahal nggak ada suara burung juga sebelumnya, ada yang meninggal juga. Nggak ada hubungannya. Ada lagi, ada seorang ustazah terkenal di Indonesia. Anaknya seorang ustadz terkenal meninggal. Lalu si ustazah ibu-ibu ini mengatakan, ini pakaian anak saya, peci, kacamata, jam, sepatu, semuanya harus saya kasih orang. Jangan sampai dipakai anak-anaknya, cucu saya nanti ikut meninggal juga, sial juga. Ini jelas keyakinan yang keliru Bapak Ibu. Ya, kesialan itu ada pada dosa maksiat, bukan pada benda, bukan. Ya, ada lagi yang di sebagian kita, ya, saya pernah tanya itu di luar sana, bukan di sini ya. Itu setelah meninggal bapaknya, semua anak-anak keluarganya ngolong. Tahu ngolong nggak? Hah? Iya. Saya tanya tuh, ini maksudnya apa ya? Oh begini, jadi ini supaya nggak ingat lagi, supaya nggak ketularan mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada itu keyakinan-keyakinan begitu. Sama dengan keyakinan kalau gigi copot yang atas harus buang ke bawah, harus kalau gigi bawah yang copot harus buang ke, itu dalilnya surat apa ayat berapa Ibu? Tegasnya begini Bapak Ibu, bahwa keyakinan kita atau akidah dalam bahasa agama atau iman dalam bahasa syariat atau tauhid dalam bahasa agama kita ya Bapak Ibu, itu harus diambil dari Quran Sunnah. Akidah harus berdasarkan dari Quran dan Sunnah, bukan dari katanya, bukan dari kebanyakan orang, bukan dari kata fulan dan fulan, tidak. Di Al-Quran dan Sunnah inilah yang menjadi pedoman kita berakidah, beriktikad, berkeyakinan, beriman, bertauhid.
Nggak boleh kita mengambil akidah-akidah luar itu, nggak boleh. Sebab umat Islam pegangannya adalah Quran dan hadis atau sunnah. Ya, termasuk juga tangan gatel katanya mau dapat apa Bu? Hah? Padahal bapak ibu gajian nggak pernah gatel tangannya. Iya. Nah, kemudian walahamah itu artinya dan tidak ada kecelakaan yang ditandai oleh suatu burung malam atau burung hantu kayak tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi nggak ada hubungannya. Suara burung dengan kematian seseorang nggak ada hubungannya. Sama kayak di sebuah daerah di Sumatera, katanya kalau hujan tapi panas, itu hujannya orang besar. Apa pertanda orang besar ada yang meninggal. Iya itu dari daerah yang lain ya. Masing-masing daerah berbeda beda. Ada kalau ke pantai selatan dilarang pakai baju warna, nah, Bapak bilang merah, hijau, biru, hitam, akhirnya telanjang nggak pakai apa-apa itu, dilarang semua. Nggak ada hubungannya Pak. Kita kalau takut diganggu jin, khawatir diganggu jin, Nabi sudah mengajarkan kita baca auzubillahi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari keburukan makhluk yang diciptakannya. Bisa dari jin, manusia, hewan. Baca itu. Ya, kenapa orang naik gunung di laut, di hutan, di mana kesurupan? Karena nggak baca itu. Ya, ada sering ditanyakan di beberapa tempat ya. Kenapa kok yang kesurupan kebanyakan muslim-muslimah? Itu yang Kristen nggak kesurupan, sekolah Kristen. Pabrik yang kesurupan kok muslim-muslimah semua. Jawabannya apa, Pak? Kata para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa itu bahwasanya karena setan jin tidak berhajat kepada orang-orang non muslim. Sebab setan-setan itu kan targetnya untuk menjadikan manusia kafir. Jadi mereka kalau nyurupin orang non muslim itu sama saja garmin laut. Laut digaramin pengaruh gak Pak? Gak pengaruh. Ya, jawabannya begitu jawaban para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita kembali. Yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, kalau Allah Azza wa Jal. Oh, bukan ini, salah. Kata Nabi SAW, la adwa wala tiyarah, wala tiyarah, wala hamah, wala safar. Tidak ada penyakit menular. Tadi sudah kita jelaskan. Tidak ada tanda firasat kesialan dengan suatu apapun, ya kecuali karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan ya Pak. Tidak ada kecelakaan yang ditandai oleh suara burung malam, burung hantu. Tidak ada itu Pak. Ya. Dan tidak ada pantangan di bulan Safar. Karena sebagian kita ada Pak. Nggak mau bikin menikahkan anak di bulan Safar. Banyak itu masih ada itu. Nggak mau ngadain acara di bulan Safar karena takut begini begitu masih ada. Dan Nabi batalkan, Nabi larang kita memiliki kepercayaan semacam itu nggak boleh. Kembali, jadi keyakinan itu harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Ya kan sebagian kita Bapak Ibu ya kalau melewati tempat yang dianggap keramat angker dia katakan numpang-numpang anak apa? Anak bagong mau lewat katanya. Dan seterusnya. Jadi ini tidak dibenarkan. Ya. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda la adwa wala gula wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada hantu yang menyesatkan dan tidak ada pantangan di bulan Safar. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 2222. Bapak Ibu sekalian, hantu itu di setiap negara beda-beda. Contoh
di Amerika ada gak kuntil anak Bapak Ibu? Di Indonesia ada gak Dracula? Di Indonesia ada gak monster? Adanya di Amerika ya. Di Amerika ada tuyul gak? Di Amerika ada gundurwo gak? Wewe gombel ada gak? Suster ngesot ada gak? Hah? Di setiap daerah negara berbeda. Itu berarti pertanda yang namain ya manusia itu sendiri. Itu hantu setan nggak pernah mengenalkan dirinya ya. Tergantung penamaan dari negara masing-masing. Ya, demikian penelitian para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ingin kita tegaskan sesungguhnya hantu atau setan itu sebenarnya jin. Bukan orang yang meninggal penasaran lah, dimutilasi, diperkosa, dibunuh, bukan. Karena setiap manusia yang meninggal bagaimanapun cara kematiannya, itu semua berkumpul di alam barzah. Ada di alam barzah. Tidak bisa gentayangan. Tidak bisa kemudian masuk ke dalam tubuh orang. Ya karena dia dibunuh, akhirnya dia speak up. Itu tipu daya syaitan. Wartawan pada percaya. Karena ada di sebuah daerah si fulanah dibunuh, kan gitu ya. Polisi bingung mengungkap kasusnya, nggak ketemu siapa pembunuh, motifnya dan seterusnya. Akhirnya rohnya memasuki tubuh temannya. Lalu dia banyak bicara begini begitu. Bisa jadi fitnah. Karena memang hukum asal jin itu berbohong. Dan setiap pada majelis-majelis yang lalu Pak ya kita pernah jelaskan. Setiap kita waktu bayi, Bapak Ibu sebelumnya bayi atau langsung dewasa ya? Bayi ya. Setiap bayi lahir kata Nabi itu diiringi 2 korin. Korin pertama dari malaikat, korin kedua dari jin. Dari malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan. Dari jin membisikkan keburukan-keburukan. Lah kita dari bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa gitu ya. Orang tua jadi nenek kakek, meninggal kita. Nah, jin itulah yang menyerupai kita. Dia tahu spek kita, spesifikasi kita dia tahu. Bahkan suara kita ditiru sehingga anak cucu kita tertipu. Ya saya nenek kamu, saya kakek kamu, itu jin korin. Karena setiap manusia yang mati itu ada di alam barzah, dihalangi dengan alam barzah. Ya lihat sebagaimana Allah abadikan ya orang-orang yang matinya kafir, matinya munafik, matinya syirik atau matinya membawa dosa besar, belum sempat tobat di dunia. Ya, mereka semua berharap ingin dihidupkan kembali. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kematian ya kepada mereka, mereka berdoa, ya Robbi, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Itu menyesal atau bahagia itu? Menyesal. Buat apa menyesalnya itu diabadikan dalam ayat 100 Al-Mu'minun. Tadi ayat 99. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku berbuat amal soleh terhadap amal-amal yang pernah aku tinggalkan di dunia. Dia menyesal, dia baru mau sholat, baru mau berbakti sama orang tua, baru mau baca Quran, baru mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru mau sedekah, zakat, puasa, begitu ya. Tapi kata Allah apa? Kalla, sekali-kali nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu ucapan yang diucapkan kamu saja. Ya ini nggak bisa diijabah, nggak bisa dikabulkan, nggak bisa direalisasikan, nggak bisa diwujudkan Pak, udah meninggal. Kenapa? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Karena sesungguhnya di hadapan mereka dalam barzah, dinding pembatas sampai mereka dibangkitkan. Dan kita nanti Bapak Ibu yang meninggalnya dalam keadaan beriman, itu nanti kita bisa saling bertemu. Ya, contoh. Ini hadisnya panjang, saya ringkas.
Saya meninggal duluan, misalnya. Saya kenal nih Bapak Ibu, kita bertetangga. Lalu Bapak Fulan meninggal setelah saya meninggal. Kalau sama-sama beriman itu bisa ketemu. Saya yang meninggal duluan bertanya kepada Bapak Fulan, Pak Fulan, gimana ya kabar Pak Fulan, Bu Fulanah di dunia? Saya pengen tahu, penasaran. Itu pertanda Pak, kita yang sudah meninggal nggak bisa melihat kehidupan dunia. Itu mah film sinetron Pak, Bu. Kan ada film-film yang katanya film Islami begitu ya. Dia meninggal, terus dia keluar dari tubuhnya, lah dia sedih, liatin tubuhnya, ngajak orang nggak ada yang nyambung. Itu cerita-cerita fiktif. Dalam hadis nggak begitu. Dalam hadis kita yang mau meninggal ini Bapak Ibu akan melihat para malaikat turun sejauh mata memandang. Di antaranya ada malaikat maut. Artinya malaikat maut dan kawan-kawannya. Kalau kita orang beriman, malaikat maut dan kawan-kawannya membawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Diperintah, kemudian secepat kilat mendekati kita, diperintah roh kita untuk keluar. Kalau kita orang beriman Bapak Ibu, roh keluarnya itu seperti air keluar dari mulut teko, mulut ceret. Tenang nggak? Nah, ya. Lalu secepat kilat dibungkus dengan kain kafan dari surga, diajak terbang ke langit pertama. Malaikat maut dan teman-temannya mengucapkan salam kepada para penduduk malaikat pertama. Dijawab salamnya, lalu mereka berkata, roh siapa ini? Harum sekali, semerbak memenuhi langit ini. Oh, ini roh orang beriman, mentauhidkan Allah, tidak kedukun, tidak percaya jimat-jimat, tidak minta-minta di kuburan, tidak durhaka pada orang tua. Oh, dia sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, bersolawat, berdoa, membantu yang miskin, menolong yang sakit, menutup aurat, taat pada suaminya, taat pada orang tuanya, dan seterusnya dijelaskan tuh kebaikan-kebaikan. Lalu dibukakan pintu langit pertama, diajak terbang. Di langit kedua pun begitu kejadiannya. Sampai langit ketujuh Allah berfirman, simpanlah amalan-amalan solehnya di Iliyin. Dan kembalikan rohnya ke bumi, ke alam barzah. Di alam barzah itulah datang dua malaikat. Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Dan malaikat itu nggak biasa diusir-usir. Pergi kamu sana. Saya ada kan begitu ya orangnya di TV itu viral. Saya Fulan, pergi kamu. Ini murid saya, nanti saya aja yang urus. Malaikat Mungkar Nakir lari ketakutan katanya. Ini apa ya? Tahayul khurafat. Jadi tahayul itu khayalan. Yang nggak ada dibilang ada atau sebaliknya. Khurafat itu cerita-cerita yang nggak masuk akal sehat. Katanya dia bisa video callan sama malaikat maut tiap hari. Dia bisa bahasa semut, bisa bahasa jin, bisa bahasa belatung, cacing, ayam, bebek, ikan, sapi, kambing. Katanya begitu. Tiap hari katanya dia rapat sama Allah, sama Rasulullah, sama Syekh Abdul Qadir Jalani, dan dia sering perintah-perintah Allah katanya. Nauzubillah. Ya, ini semoga Allah berikan hidayah Islam dan sunnah kepada dia dan kita semuanya Bapak Ibu ya. Nah, kembali. Ya, jadi Mungkar Nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma nabiyyuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Orang beriman sangat mudah menjawabnya. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, ini bukan jawaban pertanyaan hafalan-hafalan, bukan. Itu ada konsekuensinya. Selama kita di dunia gimana? Kita taat gak? Kita menjalankan agama kita gak? Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau tidak? Menjauhi larangan-larangan Allah Rasulnya atau tidak? Begitu ya. Nah, bisa menjawab, pergi dua malaikat ini. Ya. Setelah itu muncul suara dari langit, bukakan pintu surga, hadapkan ke alam barzahnya. Oh, situ dia dapat nikmat kubur. Dia melihat
indahnya surga, sejuk, merasakan sejuknya surga, dapat fasilitas-fasilitas dari surga, tapi belum masuk surga. Datang laki-laki yang berwajah tampan kepada dia. Lalu ditanya oleh orang yang meninggal ini, kau siapa? Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Gitu ya. Lalu si roh ini mengatakan, ya Allah percepatlah hari kiamat. Kenapa? Minta dipercepat. Karena udah nggak sabar pengen masuk. Setiap hari kan melihat surga. Kata amal soleh ini, diamlah engkau. Itu urusan Rabbmu. Nikmati saja. Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, dan itulah nikmat kubur. Ya kebalikannya kalau kafir nggak begitu ya. Kita pernah ceritakan pada majelis-majelis yang lalu. Baik, kemudian ya, jadi tidak ada ya tadi orang kesurupan roh orang meninggal. Atau Bapak Ibu mungkin pernah dengar tidak? Ada katanya kiai ya, seorang wali yang bisa dalam satu waktu berada di dua tempat, tiga tempat. Pernah dengar? Itu selebihnya jin korin. Selebihnya siapa? Jin korin. Kan pernah dengar begitu Pak ya? Itu kiai itu sakti. Oh sakti gimana? Dia dalam satu waktu bisa berada di dua sampai tiga tempat. Yaitu jin korin. Reinkarnasi juga Pak, bukan dari agama kita ya, jangan dipercaya. Semua ada di alam barzah. Kalau reinkarnasi kan lebih aneh lagi. Jadi kita berreinkarnasi bisa jadi hewan, jadi orang lain dan seterusnya. Ini tidak benar. Nah, di sini dijelaskan juga Bapak Ibu tentang keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan jahiliyah di bulan Safar yang dilarang Nabi. Gak boleh. Pertama, merasa sial dengan bulan Safar. Ini gak boleh. Ya. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Ya. Penjelasannya panjang, ini saya ringkas saja. Lalu ada keyakinan batil tentang cacing perut. Pernah dengar gak? Masyarakat Arab jahiliyah meyakini adanya penyakit cacing dalam perut yang disebut sofar, yang akan berontak pada saat lapar dan bahkan dapat membunuh orangnya, dan yang diyakini lebih menular daripada penyakit kulit atau penyakit gatal. Ini disinggung oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 10 halaman 171. Yang lainnya amalan rebo wekasan. Ya. Ini juga bukan dari Islam, dan para kiai dari Nahdlatul Ulama dari NU sudah mengingatkan hadis-hadis riwayat-riwayat tentang rebo wekasan seluruhnya palsu. Di antaranya yang mengingatkan adalah Ki Haji Marzuki Mustakmar di Jawa Timur. Sudah mengingatkan, hati-hati. Itu hadis-hadisnya palsu. Kata untuk tolak bala lah dan seterusnya, mandi dan seterusnya gitu. Nah, ritual rebo wekasan itu dijelaskan oleh para ulama begini ya. Ada 4 poin di sini. Para kiai atau dai yang menyerukan ritual ini biasanya berargumentasi dengan perkataan Imam Abdul Hamid Quds dalam kitab Kanzun Najah was-Surar fi Dolailil Ajminah wasisuhur. Ia berkata, banyak aulia Allah yang ahli kasaf mampu menyingkap tabir ala kaum sufi, mengatakan bahwa pada setiap tahun Allah Azza wa Jalla menurunkan 360 macam malapetaka dan 20.000 macam bencana ke bumi, dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar yang dikenal dengan sebutan Rabu Wekasan. Oleh sebab itu hari tersebut menjadi hari yang paling berat sepanjang tahun. Karenanya barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat
di mana setiap rakaat setelah usai membaca surat Al-Fatihah lantas membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Serta membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing sekali. Lalu setelah salam membaca doa li daf'il bala, doa tolak bala. Maka Allah dengan kemurahannya akan menjaga orang yang bersangkutan dari semua bala bencana yang turun di hari itu sampai sempurna setahun. Ini Bapak Ibu adalah perkataan tanpa dasar ilmu, tanpa dalil. Ya, hanya perkataan tidak didasari dengan dalil-dalil yang ilmiah. Artinya nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, ya. Mengada-ada, penuh dengan penyimpangan. Ya. Hal ini berdasarkan beberapa hal. Pertama, kitab Kanzun Najah yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Quds adalah sebuah kitab yang tidak diketahui di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga oleh para ulama ahli hadis, melainkan sebuah kitab yang penuh dengan ritual-ritual bid'ah, khurafat, tahayul, dan syirik. Kedua, mengatakan dan meyakini bahwa Allah Ta'ala menurunkan 320.000 dalam perkataan lain 360.000 macam penyakit bala, ya, dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, merupakan perkataan dan keyakinan yang batil dan sesat. Bahkan ini masuk kepada larangan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasa bighairil ilm. Innallaha la yahdil qauman zalimin." Siapa yang telah zalim daripada, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari yang paling berat sepanjang tahun, selain merupakan perkataan tanpa ilmu dan perkataan yang batil. Yang terakhir, keempat, mengada-ngadakan sholat 4 rakaat dengan sebab tertentu, bilangan tertentu, dan cara-cara tertentu tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah merupakan perkara yang menjadi sunnah Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contoh dari kami, maka ia tertolak. Maka jelaslah bahwa dasar atau dalil yang digunakan oleh para pengusung ritual ini sangatlah lemah dan hanya didasari oleh kejahilan dan hawa nafsu. Wallahul musta'an. Semoga Allah semua menolong kita semua. Ritual ini disebut-sebut dengan sholat li daf'il bala, sholat untuk menolak bala musibah. Orang-orang yang menyerukan dan yang mengerjakan ritual ini beranggapan bahwa hal tersebut adalah sholat sunnah. Pada dalamnya sangat jelas bahwa ritual ini adalah mengada-ngada dalam agama, bahkan mengandung kesyirikan dan kesesatan. Lebih dari itu, ada di antara mereka yang mengerjakan ritual ini juga berkumpul-kumpul, ya, di masjid menunggu raja. Ya, raja itu semacam jimat, ya. Biasanya selembar kain atau kertas dituliskan di atasnya beberapa huruf Arab yang seringkali tidak bisa diketahui maknanya, di mana dengan raja tersebut mereka berharap akan mendapatkan suatu manfaat atau dapat menolak suatu bahaya. Ya, buatan orang-orang yang dianggap kiai ustadz lalu menaruh raja tersebut di gelas dan meminumnya. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka bahkan mengadakan perayaan makan-makan lalu berjalan di rerumputan agar sembuh dari segala penyakit. Dan mereka mengamalkan ritual ini beranggapan bahwa pada hari tersebut merupakan hari yang paling sial dan membawa petaka, padahal aman jelas merupakan, ya, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita memiliki keyakinan, memiliki akidah, memiliki itikad, memiliki keimanan tauhid harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Harus diambil dari Al-Quran dan
Sunnah. Bukan diambil dari katanya-katanya, bukan. Bukan diambil dari menurut kebanyakan orang, tidak. Tapi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kan khotib-khotib kita di mimbar kita, di majelis-majelis ilmu, kiai sering mengingatkan, Pak. Pegangan umat Islam, pedoman hidup seorang muslim adalah Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Ya, jadi barangkali ini yang bisa kita sampaikan tentang bulan Safar dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan agar kita juga tidak terjerumus dalam penyimpangan dan kesesatan. Allahumma amin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kalau ada, tafadhol, silakan. Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya, baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sekali. Apa bedanya iblis dengan jin? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan intinya iblis itu dari golongan jin. Jadi jin itu bergolong-golongan, Pak, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berkabilah, bersekte-sekte, bahkan agamanya sama kayak agama manusia. Ada yang Islam, ada yang non-Muslim, ada yang ulama, ada yang preman. Hanya saja dari golongan jin tidak ada nabi. Nabi semuanya dari golongan manusia. Bayangin Pak, kalau ada nabi dari jin, kira-kira, ini siapa yang bicara ini? Begitu ya. Dan jin itu betul secara umum bisa mati atau umur panjang seperti manusia. Adapun iblis nanti hari kiamat. Karena permohonan dia untuk menggoda manusia dikabulkan sampai hari kiamat. Ditunda kematiannya. Bagaimana bentuk jin? Apakah jin seperti yang digambarkan di TV-TV, di film-film, di internet? Ada tanduk, punya buntut warnanya merah, pegang garpu besar begitu ya. Jawabannya wallahu a'lam. Karena Nabi Nabi menegaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat bentuk asli iblis atau jin, itu nggak ada, Pak. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengklaim dirinya bisa melihat jin dalam bentuk asli, faqad kafara. Faqad kafar. Maka dia kafir. Karena dalam Al-Quran itu, Pak, jin bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat jin. Tapi ingat, dalam bentuk asli. Kalau di antara kita bisa melihat jin, itu sudah berubah wujud. Ada yang berubah jadi manusia, ada yang berubah jadi hewan, ada yang berubah jadi teman kita, keluarga kita. Ya kan berapa banyak Pak kejadian seorang istri ditiduri oleh jin. Dikiranya suaminya padahal bukan. Ini akibat tidak doa zikir sebelum tidur. Kan Nabi mengajarkan sebelum tidur kita berwudu. Terus baca bismillah, kebutin tempat tidur 3 kali. Terus kumpulkan 2 telapak tangan, tiup, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi dibaca suratnya ya, jangan hanya baca itunya, jadi baca surat. Diusapkan ke kepala, terus sampai ke ujung kaki. 3 kali. Diulang lagi, tiup, baca, usap. Sekurang-kurangnya baca ayat kursi, baca doa tidur, madhab ke kanan tidurnya. Nah, itulah kenapa kita sering terjadi istilah di negeri kita rep-repan. Ya, suka begitu ya. Atau mimpi buruk. Kan gitu ya Pak ya. Karena kita main langsung tidur aja. Ya akhirnya digoda, diganggu oleh jin. Dan ingat Pak, selemah-lemahnya kita itu waktu tidur. Atau kebakaran, pencurian, pembunuhan. Makanya harus baca doa. Kalau doa itu langsung Allah memberikan perlindungan. Nah, jadi jin itu secara umum betul mati dan bisa umur panjang. Tapi khusus iblis itu golongan jin yang dulu setelah Allah menciptakan Adam kan dia nggak mau sujud pada Adam. Allah perintahkan. Wallahu a'lam. Jadi begitu jawabannya Pak. Ada lagi Pak? Silakan. Ya.
Oh, ya, ya. Begini, Pak. Yang perlu kita pahami seluruh kitab selain Al-Quran itu ada saja kekeliruan kesalahannya. Termasuk kitab yang disebutkan itu tulisan Al-Imam Al-Qurtubi namanya Tazkirah atau kitab-kitab yang lain, tapi Tazkirah itu kitab yang bagus sebenarnya. Mayoritasnya kebenaran, tapi ada kekeliruan-keliruan namanya manusia, Pak. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairal khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Dan yang sebaik-baik yang bersalah yang langsung bertobat. Betul, ulama berselisih Pak tentang surganya manusia dan surganya jin. Tapi sebagian lagi meyakini surganya ya itu satu. Ya, surganya satu. Ketika ulama berselisih surga yang nanti akan kita tempati itu surganya Adam yang dulu diusir bukan? Gitu ya. Jawabannya sama menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan berbeda tapi kurang kuat. Karena dari dalil yang kuat surga yang dulu bapak kita Adam berada di sana, ibu kita Hawa yang berada di sana sama surga dengan yang akan kita tempati nanti. Mudah-mudahan kita semuanya masuk Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, satu itu. Kedua, meninggal. Baik. Pertama, sampai lupa tadi yang pertama, Pak. Iya. Kalau malaikatnya kemana? Karena keterbatasan ilmu kami, Pak, kami tidak tahu dalilnya itu ya. Si malaikatnya ya. Tapi yang jelas jin itu begitu. Kalau waktunya dia meninggal juga meninggal. Tapi kalau dia belum meninggal setelah manusia itu meninggal, ya itu bisa dia beriman atau bisa dia maksiat atau bisa dia kafir. Kalau dia ahli maksiat atau kafir, ya dia tadi menyerupai manusia yang sudah meninggal, mengganggu manusia untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya menjadi temannya di neraka dan seterusnya. Itu kalau jin. Kalau malaikatnya saya nggak tahu, wallahu alam. Yang jelas dunia malaikat itu Pak penuh dengan apa namanya keajaiban. Contoh, siapa Pak ketuanya para malaikat siapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril memiliki berapa sayap? Hah? Terjadi khilafiyah. 600 sayap. Kan malaikat sayapnya ada yang dua, ada yang tiga, empat, lima, sampai yang terbanyak malaikat Jibril 600 sayap. Nabi kita Muhammad SAW pernah melihat 2 kali bentuk Jibril dalam wujud asli. Nabi sampai lututnya nggak kuat tersungkur begitu karena saking takjubnya menutupi seluruh ufuk gelap ketutupan sama Jibril yang besar alaihi salatu wassalam. Belum lagi malaikat pemikul ars Allah. Ars Allah itu Bapak Ibu makhluk Allah terbesar. Ars Allah. Di atas Allah ada kursinya Allah. Wasya kursius samawati wal ardh itu dalam ayat kursi. Di atas kursinya Allah, bukan di kursinya ya, di atas kursinya Allah ada Allah. Di atas Allah nggak ada apa-apa. Jadi makhluk-makhluk Allah yang di bawah Allah, kursinya, arsnya,
Ada lagi nanti surga nerakanya, bumi dengan langitnya, alam semesta. Semuanya bergantung kepada Allah dan membutuhkan Allah. Allah nggak butuh kursi, nggak butuh ars. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda begini. Telah diizinkan aku bercerita tentang sesosok malaikat yang memikul ars Allah. Dalam riwayat yang lain, ars Allah dipikul oleh 8 malaikat yang sangat-sangat super besar. Satu malaikat itu kata Nabi Muhammad SAW yang memikul ars Allah. Kalau ada burung yang hinggap di pundaknya malaikat terbang ke telinganya. Kalau kita setengah jengkal ya Pak, Bu. Kalau itu dari pundak ke telinga ada burung terbang, kata Nabi butuh waktu 700 tahun perjalanan terbang cepat. Itu dari pundak ke telinga. Gimana dari ujung kaki sampai ujung kepalanya malaikat? Sebesar apa? Kemudian pertanyaannya itu berarti ars yang dipikul sebesar apa lagi? Berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya para nabi semasa hidupnya Bapak Ibu tidak ada yang bisa dan sanggup melihat Allah. Saking besarnya. Lihat Nabi Musa disuruh naik ke gunung Tursina. Ketika Allah menampakkan diri yang terjadi apa? Pingsan. Gunungnya hancur. Bagus Musa nggak hancur badannya. Diselamatkan Allah. Ya. Jadi itu malaikat-malaikat Allah. Bahkan di dalam suatu riwayat yang sahih, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi Bapak Ibu, 70.000 malaikat setiap hari sholat di Baitul Ma'mur. Bukan Masjid Baitul Ma'mur di situ ya Pak. Maksudnya masjidnya para malaikat di langit ketujuh. 70.000 malaikat sholat di dalamnya. Habis sholat pergi, nggak pernah kembali ke situ. Besok 70.000 beda lagi. Begitu sampai hari ini. Nah, itu Nabi pernah lihat langsung waktu Mi'raj. Dan di langit ketujuh ada juga Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di salah satu tiang masjid Baitul Ma'mur. Di langit pertama ada Nabi Adam. Langit kedua ada Nabi Isa. Makanya Nabi SAW bisa bercerita tentang para Nabi. Karena Nabi SAW pernah bertemu langsung dengan para Nabi. Bertemu langsung dengan malaikat Jibril. Dan Nabi juga pernah sowan ke dalam surga dan neraka Pak. Didampingin Jibril. Surga neraka sudah ada. Tapi penghuni manusianya belum ada. Dan Nabi pernah diberikan gambaran yang akan terjadi nanti di surga seperti ini. Di neraka seperti ini. Surga neraka baru berisi bidadari dan wildan. Apa itu wildan? Apa Pak wildan Pak? Pelayan-pelayan remaja yang tampan seperti mutiara yang bertaburan dalam surat Al-Insan itu. Ntar di rumah dilihat surat Al-Insan ayat belasan itu. Surat Al-Insan itu surat 76. Begitu Pak. Jadi yang kedua tadi di alam barzah. Apakah umur-umur? Ya usianya tidak disebutkan dalam hadis Pak ya. Yang disebutkan usia itu nanti di surga. Usianya bapak ibu nih, jadi kakek-kakek nenek-nenek nggak bisa masuk surga loh Pak. Kenapa? Iya, karena dimudahkan. Usianya 30, 31, 32, 33, 4 umur. Bapak ibu nanti seumur dengan anaknya, cucunya, cicitnya. Dan bisa saling bercerita di masa-masa dunia dengan syarat masuk surga. Ya. Dan di surga Bapak Ibu tidak ada penyakit sakit, termasuk sakit hati nggak ada. Nggak ada panu, kudis, kurap, apalagi nggak ada. Asam urat, apalagi jantung, paru-paru, ginjal, itu nggak ada. Penyakit menular apalagi nggak ada. Di surga nggak ada klinik, puskesmas, RSUD nggak ada.
Bahkan di surga nggak ada toilet, jamban, septic tank ya, nggak ada. Sebab manusia di surga itu setelah makan minum, sisanya itu cuma jadi sendawa dan keringat. Sendawa dan keringatnya itu wangi kasturi di surga. Di surga Nabi menceritakan tinggi kita nanti setinggi Nabi Adam. 60 hasta. Satu hasta segini. Jadi kurang lebih 30 meter. Ya, Nabi Adam kan segitu tingginya. Dan apa hikmah kok kita sekarang paling tinggi 2 meter? Ah, hikmahnya apa, Pak? Pertama, supaya bumi ini muat. Coba bayangin, semuanya setinggi 30 meter ya. Itu nanti speed tanknya segede apa itu ya. Yang kedua, akibat dosa dan maksiat yang dilakukan manusia, sehingga manusia mengecil dalam penjelasan para ulama. Dan di surga Bapak Ibu itu tidak ada tidur. Tidur aja nggak ada. Dan semuanya kaya. Yang paling miskin dikasih 100 pelayan. 50 bidadari, 50 wildan. Dia udah merasa paling kaya itu. Tidak ada yang menerima zakat. Ya. Pasar di surga bukanya tiap Jumat. Sepulang dari pasar Bapak Ibu kita makin tampan, makin cantik, makin wangi. Beda ya kalau pasar dunia pulang-pulang kita ya begitu. Di surga umumnya kendaraan kuda bersayap. Kuda punya sayap. Di surga sekurang-kurangnya ada 5 sungai. Air bening, air susu, homer, madu, air jahe. Nah tentang air jahe, nanti Bapak Ibu lihat lagi di surat Al-Insan ayat belasan tadi itu. Disebut situ, zanzabila. Ya, air jahe. Nah ini panjang sekali kalau ngomongin ini. Ada lagi habis? Ya, ya. Sahih itu hadisnya sahih benar. Kita ini ada di planet apa ya Bapak Ibu? Planet apa namanya nih? Bumi. Ditemani dengan ribuan planet. Ya, ada galaksi alam semesta. Di atas kita ada langit pertama. Langit dari bumi ke langit pertama dalam hadis itu 500 tahun perjalanan. Tebal langit pertama 500, jarak pertama kedua 500, total 7.000 tahun ke langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada yang namanya samudra Allah yang luas. Bayangin, ada lagi samudra yang luas. Di atas. Kekuasaan Allah Pak ya. Di atas samudra ada arsy-Nya Allah. Dan di situ arsy-Nya Allah dipikul oleh berapa malaikat tadi? 8 besarnya kayak apa itu ya? Begitu Pak, betul. Nah surga neraka di antara itu. Surga dan neraka ada di antara itu. Ya masih di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu berselisih ulama. Tapi bisa jadi. Tadi kan kita katakan di antara itu. Surga dan neraka. Wallahu a'lam. Ini kita sampai zuhur ya Pak. Ya. Sampai sini Pak ya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Diberikan nikmat kubur. Dijauhkan dari sisa kubur. Dijauhkan dari api neraka. Dan dimasukkan kita semua dalam jannatul firdaus. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.